Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah ini itu adalah ayat yang terpanjang di antara semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga untuk itu saya tidak membacakan dulu ayatnya, karena memang ayatnya ini kalau kita menggunakan Al-Quran dengan tanda ayat yang ada di bawah nih, pojok bawah, itu berisi satu lembar penuh. Jadi jumlah ayatnya lumayan panjang, jadi saya tidak membacakan untuk kali ini ayatnya. Jadi kita langsung merujuk kepada kitab tafsirnya. Kalau kita menggunakan tafsir Munir edisi lokal, karya cetakan lokal, ini ada di halaman yang ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi war rasuli idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, billahi kepada Allah, war rasuli dan juga rasulnya. Idza tadayantum, jika kalian saling berhutang piutang, bidainin dengan satu hutang, ila ajalim musamma sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan, faktubuhu maka catatlah oleh kalian hutang tersebut. Artinya idza dayana ba'dukum ba'don, idza dayana jika saling berhutang, ba'dukum sebagian kalian, ba'don dengan sebagian yang lain, wa amalahu nasiatan dan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu saling bermuamalah nasiatan secara tidak kontan, secara tidak cash, dibayar di muka barang diterima. Ya, jadi secara tidak cash artinya ya secara tidak kontan lah, artinya dengan cara hutang lah. Mu'tiyan au akhidan, baik sebagai orang yang memberi hutang, au akhidan atau orang yang menerima hutang tersebut, ila waktin maklumin sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan, bil ayami dengan penentuan berbentuk hari, awil ashuri atau dengan penentuan waktu itu berdasarkan hitungan bulan-bulan, wa nahwihima dan yang semisal daripada ayam atau ashur, mimma yarfa'ul jahalata dari apa yang sekiranya dapat menghilangkan jahalah, ketidakjelasan, la bil hasadi tidak dengan menggunakan hitungan masa panen, wa nahwihi dan yang semisalnya hasad, mimma la yarfa'uha dari apapun yang sekiranya tidak dapat menghilangkan jahalah, ketidakjelasan itu, faktubud daina bi ajalihi maka catatlah oleh kalian hutang tersebut bi ajalihi bersamaan dengan tempo waktunya. Li'annahu karena hal yang demikian itu ausaku itu dianggap jauh lebih kuat ya,
jauh lebih kuat, wa arfa'u linnizai, dan lebih dapat menghilangkan niza, perdebatan atau pertikaian. Nah, di sini dikatakan Allah mengajarkan kepada kita kalau kita melakukan transaksi hutang piutang dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik kita sebagai kondisinya orang yang memberi hutang atau sebagai orang yang menerima hutang tersebut. Ketika batas waktu telah ditentukan, Allah mengajarkan kita untuk mencatat hutang tersebut bersamaan dengan kapan batas waktu pembayarannya, pelunasannya. Nah, untuk pencatatan batas waktu itu disarankan di sini dengan hitungan hari atau hitungan bulan yang kira-kira memang batas waktu itu sudah dapat diketahui pasti kapan masanya. Tidak dengan hitungan yang sekira-kiranya masih gamang, orang itu masih nggak jelas ini kira-kira kapan batas waktunya, seperti masa panen ya. Panen itu juga kadang-kadang kan nggak jelas juga masa waktunya. Jadi oleh karena itu, kalau kita berhutang piutang, kemudian sudah ditentukan waktunya, disarankan melalui ayat ini untuk dicatat hutang tersebut bersamaan dengan batas waktunya. Tujuannya supaya pencatatan itu sebagai dokumen yang dapat menguatkan kita ketika terjadi perdebatan atau pertentangan terkait masalah hutang piutang tersebut. Wal aksaruna ala anna hadhil kitabata amrustihbabin, dan kebanyakan para ulama ala anna hadhil kitabata, atas masalah penulisan ini, pencatatan hutang ini, amrustihbabin, itu adalah perkara yang bersifat anjuran. Jadi amrustihbabin, perkara yang dianjurkan, sifatnya itu hanya anjuran. Fa in turika fala ba'sa, maka jika ditinggalkan, artinya nggak dicatat hutang tersebut, fala ba'sa, nggak ngapa-ngapa, tidak mengapa. Wa huwa amru ta'limin, karena ini pun juga masalah pencatatan ini itu bagian juga daripada amru ta'lim, hanya perkara yang sifatnya itu pengajaran saja. Tarji'u faidatuhu ila manafi'il khalqi, yang kembali faidatuhu, kemanfaatannya atau kegunaannya, ila manafi'il khalqi, terhadap kemanfaatan manusia, fi dunyahum, di dalam dunia mereka. Fala yusabu alaihil mukallafu, maka tidaklah diganjar alaihi, perintah, atau ya alaihi itu maksudnya ini kembali kepada amru ta'lim ya, amru ta'lim. Al mukallafu, mukallaf, illa in qasadal imtisala, kecuali in qasadal imtisala, mukallaf itu mencatatkan hutang tersebut dia imtisal, dengan tujuan dia mencatatkannya itu untuk mengikuti apa yang telah Allah ajarkan melalui ayat ini. Jadi maksudnya begini, bahwasanya kebanyakan ulama itu berpendapat masalah mencatat dalam perkara hutang piutang yang telah ditentukan batas waktunya bukanlah merupakan kewajiban. Dia hanya amrustihbabin, perkara yang sifatnya itu adalah anjuran saja. Sehingga ketika tidak dicatatkan, ya tidak berdosa juga. Nah, kalau dia mencatat pun juga tidak ada pahala. Jadi ini perkara yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja, anjuran. Mau ditinggalkan nggak ngapa-ngapa, mau dia dicatat pun juga tidak mendapatkan pahala. Tetapi dia bisa mendapatkan pahala jika inqasadal imtisala. Kalau dia ini bermaksud dalam hal pencatatan hutang tersebut dengan batas tempo waktu yang telah ditentukan itu, tujuannya untuk imtisal, mengikuti ajaran yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah dia berusaha untuk berakhlak dengan tuntunan Al-Quran, maka niat tersebut masuk dalam kategori imtisal yang nanti dia bisa mendapatkan pahala. Kalau memang niatnya itu adalah untuk imtisal, mengikuti perintah Allah, sekalipun perintahnya itu hanya sifatnya anjuran saja. Qala al-mufassiruna, berkata para mufassir, para ahli tafsir Quran, yang dimaksud dengan mudayanah artinya saling berhutang piutang, assalamu itu adalah akad salam,
jual beli dengan menggunakan akad salam. Akad salam itu duit dibayar lebih dulu secara cash, barang nanti dikirim belakangan. Itu namanya akad salam. Kayak misalkan saya memesan memesan beras ya, memesan beras seharga 1 juta rupiah. Kemudian uang itu saya berikan lebih dulu. Hari ini saya bayar cash, tapi barangnya dikirim seminggu kemudian. Itu namanya akad salam. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala, lamma mana'ar riba, ketika Allah melarang riba, fil ayatil mutaqaddimati, di dalam ayat yang telah dahulu, penjelasannya kemarin sudah kita jelaskan. Azina fis salami, Allah memberi izin di dalam akad salam. Fi jami'i hadhil ayati, di keseluruhan ayat ini. Jadi nanti satu ayat full ini yang sangat panjang, ayat yang panjang ini, itu menjelaskan tentang akad salam, di mana Allah mengizinkan jual beli dengan model salam. Di mana sebelumnya kita telah kita pelajari, telah dijelaskan bahwasanya riba itu telah dilarang oleh Allah, tapi salam diperbolehkan. Padahal sama-sama bentuk hutang. Cuma yang satu bedanya ini, kita hutangnya bukan hutang uang, tapi hutang barang. Kemudian ma'anna jami'al manafi'il matlubati minar riba hasilatun fis salami. Ma'anna jami'al manafi, bersamaan sesungguhnya seluruh kemanfaatan al-matlubati yang dicari minar riba, dari transaksi riba, hasilatun itu juga bisa diperoleh fis salami, di dalam akad salam. Ini yang perlu kita fahami ya. Allah itu melarang riba, tetapi Allah memperbolehkan salam. Riba itu kita menghutangi seseorang uang 1 juta. Kemudian nanti dibayar lagi dengan tambahan selisih dari pokoknya. 1 juta dibayar 1.300.000. Tempo waktunya misalkan 3 bulan. Nah itu haram karena termasuk masalah riba. Salam ini adalah solusi untuk orang-orang yang ingin keluar dari riba. Misalnya begini, saya nggak punya uang, nggak punya modal untuk usaha. Misalnya saya ingin usaha, misalnya ada seseorang petani, jangan saya lah. Misalnya ada seorang petani. Dia itu pandai dalam menanam, tapi tidak memiliki modal untuk membeli bibit dan juga untuk membeli pestisida atau yang lain-lainnya. Pokoknya nggak punya modal. Kemudian dia datang sama orang yang punya uang. Kalau dia minjam uang kemudian diganti dengan tambahan kelebihan uang tersebut, masuknya kategorinya riba. Misalkan pinjam 1 juta untuk modal biaya beli bibit, tapi kata si yang megang uang itu, ya udah nggak apa-apa, kamu saya pinjamin uang 1 juta, tapi nanti 3 bulan ke depan bayar lagi 1.300.000. Itu kan masuknya riba, padahal dia butuh uang. Maka cara solusi yang terbaik, Allah akhirnya memberikan keringanan, membolehkan akad salam. Si petani ini akhirnya misalnya minjam uang kepada si pemilik uang seharga 1 juta misalnya. Saya pinjam uang 1 juta. Nanti 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian, ini prediksi si petani itu tadi, 4 bulan itu sudah pasti panen. Jadi nanti 4 bulan kemudian, kata si petani, saya berikan beras seharga 1 juta. Begitu maksudnya. Nah itu namanya akad salam. Yang akad salam ini memberikan solusi untuk orang yang tidak punya modal, ya, tapi dia punya keahlian, dia menghutang kepada seseorang dengan tanpa ada unsur riba di dalamnya. Artinya seolah-olah si pemilik uang, dia membeli barang lebih dahulu, tapi barangnya dihutang 4 bulan kemudian setelah masa panen. Hanya saja si petani ini wajib menjamin 4 bulan kemudian beras yang telah dihutangkan itu harus ada.
bagaimanapun caranya. Artinya ketika misalnya gagal panen, ya si petani ini tetap harus mencari beras sesuai dengan janjinya dia setelah 4 bulan masa berakhirnya tenggang waktu pinjaman itu tadi. Jadi seolah-olah ini jual beli dengan menghutangkan barang. Uang diserahkan duluan, barang diserahkan belakangan untuk solusi orang-orang yang memang tidak memiliki modal untuk usaha tapi dia ingin keluar dari cara riba. Begitu ya. Jadi kenapa Allah di sini dulu itu melarang riba tetapi membolehkan salam? Karena ini salah satunya adalah untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang memang membutuhkan biaya lebih dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walihada, dan oleh karena itulah atau karena inilah qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, la lazzata wala manfaata, tidak ada kenikmatan atau kelezatan, wala manfaata, dan tidak ada kemanfaatan. Ini diartikan maujud ya. La lazzata itu maujud. Jadi la lazzata tidak ada kelezatan itu maujud, wala manfaata, dan tidak ada kemanfaatan itu maujud, yusalu ilaiha bitariqil harami, yang dicapai kelezatan dan kemanfaatan itu dengan cara yang haram, illa kecuali wada'allahu ta'ala, Allah menetapkan litahsili misli tilkal ladzati, untuk mencapai kelezatan yang sama tersebut, tariqon halalan, dengan cara yang halal, wasabilan masyru'an, dan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi ulama itu dengan sebab ini berpendapat bahwasanya ketika ada kenikmatan yang diambil dengan cara yang haram, pasti Allah pun juga menetapkan cara yang halal untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Jadi nggak boleh lagi ada orang mengambil kenikmatan dengan cara yang haram, karena pasti ada kenikmatan yang setimpal yang bisa diambil dengan cara yang halal. Begitu maksudnya. Ada kenikmatan riba kan itu mendapatkan keuntungan, tapi itu haram. Maka di sini ada salam, yang akad salam itu yang sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai oleh riba, oleh transaksi melalui riba, itu sama halnya bisa dicapai oleh kenikmatan orang yang melakukan akad salam. Begitu. Kemudian wal qardu ghairad daini, wal qardu ghairud daini. Adapun qard itu pinjaman. Pinjaman apa ya? Di sini maksudnya pinjaman yang pinjaman mutlak. Ya, cuma ngasih pinjaman gitu sajalah, pinjaman. Ghairud daini itu bukanlah hutang. Li'annal qardo, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan qard adalah ayyuk ridol insanu, ketika seseorang meminjamkan darohima, beberapa dirham, audananiro, atau beberapa dinar, au habban, atau dia meminjamkan biji-bijian lah, bibit, au tamron, atau meminjamkan korma, au ma asbaha dzalika, atau apapun yang setimpal atau yang mirip dengan hal itu semua tadi. Dan si insan itu meminta kembaliannya itu yang setimpal. Dia meminta kembaliannya itu yang setimpal. Artinya minjam 1 juta, ya dibalikin 1 juta lagi. Minjam beras sekarung, ya dibayarnya sekarung lagi, itu namanya qard. Jadi yang dimaksud dengan qard itu ya seperti kita minjam sebagaimana umumnya kita pahami. Misalnya kayak kita sedang kehabisan uang nih 100.000, ya kita punya uang 100.000. Kemudian kita ngomong sama teman kita, saya pinjam duit dulu dong 100.000. Oke, saya kasih 100.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan qard. Jadi qard ini adalah pinjaman sukarela dengan tanpa ada embel-embel apapun. Nah, ini dia beda dengan ad-dain. Kalau dain itu hutang tapi ada unsur bisnis di dalamnya. Jadi kalau dain itu adalah hutang yang ada unsur bisnis di dalamnya. Jadi qard dengan dain itu berbeda. Kalau qard itu pinjaman sukarela, kayak ada orang nggak punya baju, kemudian dia pinjam baju, atau itu memakai akad qard ya, tapi pinjaman juga di sini kayaknya agak kurang tepat juga sih kalau qard diartikan pinjaman. Misalkan ada seseorang dia
nggak punya baju. Akhirnya dia bilang sama saudaranya, saya pakai baju kamu dulu dong gitu. Nanti saya kembalikan. Dikembalikannya dengan baju yang setimpal itu juga. Itu namanya qard. Pinjam uang 1 juta, bayarnya 1 juta. Itu namanya qard. Tidak ada transaksi apapun di sana. Itu namanya qard. Kita nggak punya beras, ya. Kemudian kita pakai beras dulu, beras orang tetangga kita. Nanti 3 hari ke depan kita ganti dengan beras yang setimpal dan juga dengan takaran yang sama. Itu namanya qard. Jadi kalau qard itu pinjaman sukarela. Beda dengannya dain. Kalau dain itu adalah ada unsur bisnis di dalamnya. Wadainu wala yajuzu fihil ajalu, dan tidaklah boleh fihi di dalamnya al-qardu al-ajalu tempo waktu. Wadainu sedangkan dain hutang yajuzu fihi zalika, boleh di dalam hutang itu zalika meminta tempo waktu. Jadi yajuzu fihi zalik, boleh di dalam hutang tersebut zalika, ada yang demikian itu ajal. Maksudnya ajal itu adalah tempo waktu. Jadi bedanya antara qard, kalau qard kita ngasih pinjaman seseorang, ngasih hutang ke seseorang itu dengan tanpa adanya batasan waktu. Sedangkan dain maksudnya utang itu boleh dibatasi dengan waktu. Fadzikrul ajali fil qardi, maka adapun penyebutan ajal tempo waktu fil qardi dalam masalah qard, in kana li gordil mukridi, jikalau ada penyebutan tempo waktu itu tujuannya untuk keuntungan mukrid, orang yang memberi hutang, afsadahu, maka penyebutan ajal, penyebutan tempo itu, pensyaratan tempo tersebut itu dapat merusak qard. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita ya ngutangin seseorang dengan harga 1 juta, kemudian pakai batasan tempo waktu. Nih saya kasih uang 1 juta. Saya nanti minta dikembalikan 3 bulan ya. Ini kalau seandainya 3 bulan kamu nggak berhasil kembalikan, nanti kamu harus kena denda nih. Nah itu ketika ada batasan tempo waktu tersebut, yang tempo waktu itu ketika dia gagal bayar, ada pensyaratan yang sekiranya bisa menguntungkan mukrid, orang yang memberikan pinjaman, maka itu dapat merusak qard. Artinya enggak masuk lagi dalam kategori qard yang diperbolehkan. Begitu. Wa illa fala yufsiduhu, tapi jika batas tempo waktu tersebut tidak untuk menguntungkan mukrid, fala yufsiduhu, maka zikrul ajal itu tidak merusak qard. Nah, terus bagaimana contoh yang tidak merusak? Contohnya begini. Misalkan saya pinjam uang dulu dong sebesar 1 juta, begitu. Saya sih ada nih, kata orang yang mau ngasih pinjaman, saya sih ada 1 juta. Cuma nanti 3 bulan mau saya pakai. Kamu bisa nggak nanti balikin pas 3 bulan ke depan? Kemudian kata si orang yang mau pinjamin itu, ya insya Allah saya bisa balikin gitu. 3 bulan ke depan saya pasti bisa balikin. Nah itu tidak ada embel-embel apa-apa saja. Tidak ada embel apapun dalam pembatasan batas waktu itu tadi. Nah kalau cuma sekedar minta seperti itu tadi, batas waktunya itu nggak mengapa, artinya tidak merusak qard, karena batasan waktu itu sama sekali tidak menguntungkan kepada mukrid, tidak memberikan keuntungan apapun. Wala yajibul wafa'u bihi, dan tidaklah wajib al-wafa'u menunaikan janji bihi dengannya ajal, dengannya tempo tersebut. Lakinnahu yustahabu, tetapinya menunaikan janji itu yustahabu, disunnahkan pada saat yang demikian itu tadi. Artinya ketika tadi orang tersebut sudah membatasi kalau bisa bayarnya 3 bulan ke depan karena mau saya pakai uangnya. Kalau 3 bulan ke depan itu, ya nanti saya usahakan akan saya kembalikan 3 bulan. Bahkan kalau bisa sebelumnya ketika saya sudah punya uang akan saya kembalikan segera. Nah kemudian misalnya dia tidak bisa memenuhi janjinya, maka hal yang seperti itu tuh tidak wajib untuk dia berusaha mencari pinjaman lagi ke tetangga yang lain untuk menutupi hutangnya yang awal. Ketika memang setelah pasca 3 bulan dia tidak mampu bayar hutangnya, nggak wajib. Hanya saja yustahabu, hal itu lebih disunnahkan atau lebih disenangi untuk dilakukan. Artinya jangan sampai ingkar janji. Tapi ketika dia ingkar janjinya karena dia memang masih belum punya biaya untuk membayarkan hutangnya,
Ya tidak wajib untuk mencari pinjaman ke sana ke sini untuk membayarkan hutang itu, begitu. Tapi hal lebih bagusnya sih ya dia berusaha untuk melunasi sesuai dengan tepat waktunya. Kemudian qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini nazalat fis salafi. Nazalat ayat ini turun berkenaan tentang salaf. Salaf dengan salam itu sama. Jadi ini dua kata yang sinonim. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, ketika Nabi itu sampai di Madinah, wahum yuslifuna fit tamri. Mereka orang-orang Madinah itu melakukan salaf dalam perkara tamr. Tamr itu kurma. As-sanata ini selama 2 tahun, wasalasi dan juga 3 tahun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa fal yuslib fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalim ma'lumin. Man aslafa, siapa saja yang berlaku salaf, fal yuslib, maka hendaknya dia melakukan salaf, fi kailin, di dalam takaran maklumin yang telah diketahui, wa waznin maklumin, atau timbangan yang telah juga diketahui, ila ajalim maklumin, sampai batas waktu juga yang telah diketahui, artinya ditentukan. Jadi ketika Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah itu biasa melakukan akad salaf atau salam selama 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ketika Nabi melihat hal itu, Nabi akhirnya berkata bahwasanya siapa yang melakukan akad salam atau salaf, maka itu diperbolehkan, tapi dengan catatan takarannya harus jelas, timbangannya harus jelas berapa, dan waktu paling lambatnya masanya itu kapan. Sehingga di sini disyaratkan untuk kebolehan salam itu harus jelas takaran, harus jelas timbangan, dan juga harus jelas kapan batas waktunya. Sehingga ini disifati kalau barang-barang yang bukan ditakar itu, yang nggak bisa ditakar atau timbang, misalnya mobil, ya harus jelas spesifikasinya, mobilnya warna apa, cc-nya berapa, mereknya apa, kapan nanti dikirimnya. Itu namanya salam atau salaf. Nah, kalau spesifikasi jelas, kalau yang misalkan barang yang bisa ditimbang atau ditakar, takaran dan timbangannya jelas, maka akad salam boleh di situ. Kalau tidak ada kejelasan, ya baik dari sifat, deskripsi, pokoknya deskripsi dari barang yang akan kita salamkan, yang akan kita pesan itu nggak jelas, maka tidak sah salamnya. Begitu. Apalagi tidak ada kejelasan batas waktunya. Wa qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, innal baya'ati, sesungguhnya jual beli itu, ala arbati aujuhin, itu ada sekitar 4 model. Ahaduha, salah satu daripada arba'ah, bai'ul aini bil ain, jual beli barang dengan barang, barter. Dan ini cash ya, pasti cash nih. Kalau jual beli barang langsung ditukar dengan barang, ini pasti cash. Wadzalika laisa bimudayanatin albattata. Bukanlah hal tersebut, artinya bai'ul ain bil ain, yang dimaksud dengan mudayana. Karena memang cash, bukan bukan hutang. Jadi ini enggak termasuk dalam kategori mudayana. Wasani, yang kedua, bai'ud dain bidain, menjual hutang dengan hutang. Wa huwa batilun, jual hutang dengan hutang ini batil karena enggak jelas. Hutang dijual dengan hutang gitu. Fala yakunu. Nah, ini saya ingin sedikit komentar ya biar supaya ada gambaran. Jual hutang dengan hutang tuh contohnya salah satunya ya, bukan berarti satu-satunya. Contohnya itu gini, misalnya kita punya hutang 10 juta dan sudah temponya tuh hari ini harus bayar. Kita nggak punya duit. Akhirnya orang yang menghutang itu datang ke kita. Akhirnya orang itu datang begini, dia ngomong, kamu bayar hutang ya sekarang ya. Saya nggak punya uang gitu. Saya nggak punya uang. Oh iya, begini saja. Kalau kamu nggak punya uang, kamu mau nggak hutang ini saya anggap lunas, boleh nanti bayar 2 bulan ke depan, tapi saya kasih hutang lagi 12 juta. Gitu. Nanti jadi kamu bayar 2 bulan ke depan itu 12 juta. Begitu. Nah, itu namanya bai'ud dain bidain, salah satunya itu. Hutang ini dianggap lunas, tapi ditambah hutang yang baru. Ini salah satu contoh kecilnya saja ya.
Cuman dengan tambahan jangka waktu, hutangnya menjadi lebih besar. Ini juga masuk dalam kategori bentuk riba. Nah, bai'ud dain bid-dain ini batil. Jadi salah satu contohnya itu, dan juga masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lainnya terkait tentang perkara bai'ud dain bid-dain. Cuma ini waktunya ya, kita kan karena program saya itu pengennya itu setengah jam itu beres ngaji, itu nggak lebih dari itu. Sekalipun lebih ya lebih dikit lah. Jadi nanti untuk perkara tentang bai'ud daini bid-dain, silahkan nanti dibaca-baca di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian fala yakunu dakhilan tahta hadhil ayat. Maka jual beli yang dua ini modelnya itu tidak termasuk di dalam ayat ini. Jadi jual beli yang dua itu tadi tidak termasuk dalam ayat yang sedang dijelaskan ini. Jadi ayat ini tidak menjelaskan jual beli ke yang kedua itu tadi. Wa bai'ul aini bid-daini, dan jual beli ini model yang ketiga, jual beli barang tapi bid-daini dengan cara hutang. Wa huwa, nah jual beli model ini adalah ma idza ba'a syai'an bisamanin muajjalin, adalah ketika seseorang menjual, iza ba'a, ketika seseorang menjual syai'an sesuatu bisamanin muajjalin, dengan uang yang ditempo, ya, dengan uang yang ditempo, artinya pembayarannya ditempo. Ini namanya hutang yang sudah biasa kita fahami. Wa bai'ud daini bil aini, dan jual beli hutang bil aini dengan barang. Wa huwa al musamma bis salami, inilah yang dimaksud dengan salam, atau yang dinamai disebut dengan salam, atau juga dengan salaf. Sebagian ulama menyebutnya ini salaf. Wakilahuma, dan keduanya ini artinya bai'ul aini bid-daini dan bai'ud daini bil aini, keduanya ini dakhilani tahta hadhil ayati. Keduanya ini masuk ke dalam ayat yang sedang dijelaskan ini. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini hanya menjelaskan dua jenis model contoh jual beli yang berkaitan dengan hutang, bai'ul aini bid-daini dan juga bai'ud daini bil aini. Jadi dua ayat ini tujuannya adalah untuk menjelaskan dua hal itu tadi, model jual beli yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, yaitu bai'ul aini bid-daini dan bai'ud daini bil aini. Baik, mungkin saya kira ini dulu ya yang bisa dapat kita kaji. Nanti kita lanjutkan kembali terkait ayat 282 ini, karena memang cukup panjang, mungkin bisa dijadikan beberapa sesi nih kayaknya nih ya. Oke, sampai di sini saja saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.